Assalamualaikum, halo. Gimana nih kabarnya? Perkenalkan dulu dong, saya namanya Hairunisa Tarabuke. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi, yaitu KD 3.5 dan 4.5. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran ataupun majalah yang didengar dan dibaca. 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Saya akan memfokuskan KD ini ke 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Terdapat pula indikator di dalamnya seperti indikator dari 3.5 tadi, yaitu 3.5.1 menentukan struktur pembangun teks eksposisi, 3.5.2 menentukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi, 3.5.3 menyimpulkan teks eksposisi mengenai materi yang diberikan. Indikator untuk 4.5 tadi yaitu 4.5.1 menyimpulkan isi teks di eksposisi. Tujuan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang dengan benar, menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi berdasarkan teks yang dibaca dengan benar, menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca dengan benar. Tujuan lainnya yaitu di sini saya agar ingin siswa dapat mengerti isi PPT tentang teks eksposisi, siswa mampu menentukan struktur pembangun teks eksposisi, siswa mampu menentukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi, serta siswa mampu menyimpulkan materi mengenai teks eksposisi. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk di materi pembelajaran. Saya akan menjelaskan bagaimana materi tentang pembelajaran teks eksposisi. Saya akan mulai dengan pengertian teks eksposisi. Jadi, apa sih menurut kalian teks eksposisi itu? Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan halayak tentang suatu permasalahan. Dalam menulis teks eksposisi harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi agar teks ini berbeda dengan teks lainnya. Struktur teks eksposisi adalah terdiri dari tesis, argumentasi, dan pengasahan ulang atau rekomendasi. Jadi, teks eksposisi itu mempunyai banyak sekali struktur teks yang di dalamnya berisi tentang ide atau argumentasi atau yang lainnya. Seperti yang sudah diperlihatkan di pengertian yang tadi, struktur teks eksposisi terdiri atas tiga struktur, yaitu tesis atau pernyataan umum, rangkaian argumentasi, dan juga penegasan ulang. Penjelasan untuk tesis atau pernyataan umum yaitu tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Sedangkan dengan rangkaian argumen, pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Jadi nanti kalian bisa menentukan strukturnya dulu ketika kalian menulis teks eksposisi.
Di rangkaian argumen, pada paragraf ketiga terdapat juga fakta-fakta yang mendukung tesis atau pendapat. Pada paragraf kedua merupakan pendapat dari penulis mengenai tesis. Sedangkan untuk penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas atau biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung, yaitu pada kalimat rupanya kedua masalah itu belum cukup. Kata itu menunjukkan masalah yang dibahas pada tesis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang merupakan ciri khas dari teks eksposisi antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif atau hubungan kausalitas, misalnya jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, hingga, oleh karena itu. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud semisalnya yaitu misalnya memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan lain-lain. Kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahas. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Dan yang kata terakhir yaitu menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, dan lain-lain. Nah, sebelum masuk di pembahasan selanjutnya, apakah adik-adik sudah memahami bagaimana itu pengertian dari teks eksposisi? Semoga penjelasan ini bisa dimengerti ya, karena saya akan melanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Tahukah adik-adik apakah ciri-ciri teks eksposisi itu? Ciri-ciri teks eksposisi itu ada 5, yaitu gaya bahasa bersifat informatif. Yang kedua, berbasis pada fakta. Yang ketiga, penyampaian teksnya jelas, lugas, dan baku. Yang keempat, memberikan pengetahuan baru. Yang kelima, bersifat netral dan objektif. Penjelasannya seperti tulisan itu bertujuan memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan. Atau tulisan itu bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Umumnya disajikan dengan menggunakan susunan logis. Dan yang terakhir disajikan dengan netral, tidak memancing emosi, tidak memihak, memaksakan sikap penulis kepada pembaca. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di penjelasan yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi itu ada
Ada 6 teks eksposisi di dalamnya, yaitu teks eksposisi definisi, teks eksposisi proses, teks eksposisi ilustrasi, eksposisi pertentangan, eksposisi laporan, dan eksposisi perbandingan. Penjelasannya seperti teks eksposisi definisi memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Eksposisi proses, tahap-tahap atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Teks eksposisi ilustrasi memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Teks eksposisi tentang pertentangan berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Eksposisi laporan memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Eksposisi perbandingannya, ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Nah, adik-adik, sekarang saya akan masuk di bagian soal ya. Dari penjelasan saya tadi, silahkan kalian cermati paragraf singkat di bawah ini dengan menggunakan penjelasan yang saya gunakan tadi. Nah, adik-adik, apakah sudah menemukan kalimat utama pada paragraf di atas? Baik, kalau sudah menemukan, saya akan menjelaskan bagaimana kalimat utama yang ada di paragraf tersebut. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti dari sebuah penggalan cerita atau paragraf yang memuat semua isi. Cara menentukan kalimat utama dalam paragraf yaitu ada 3 cara: membaca keseluruhan teks dengan cermat, yang kedua menentukan ide kalimat pokok atau kalimat utama, yang ketiga memilih satu kata yang tepat untuk dijadikan kalimat utama. Nah, di sini di paragraf di atas membahas perihal kegiatan belajar siswa di sekolah yang berhasil sebagai kalimat utama paragraf dan berada di akhir kalimat atau di akhir paragraf yang dibuktikan pada kalimat sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Jadi jawabannya yaitu sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil ya anak-anak atau adik-adik. Adik-adik. Nah, sekarang kita masuk di teks yang kedua nih. Jadi, silahkan dibaca lagi ya adik-adik, cermatilah teks di bawah ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari contoh soal yang saya berikan, yaitu teks di atas digunakan oleh penulis pada bagian apa ya? Nah, jadi, teks di atas digunakan oleh penulis pada bagian tesis karena merupakan pendapat penulis yang belum disertakan dengan fakta dan data. Penjelasannya terkait teks eksposisi adalah sebuah tulisan yang berisi informasi tentang suatu hal atau peristiwa untuk menambah wawasan pembaca. Jadi itu adalah jawabannya ya adik-adik. Demikian video pembelajaran dari kakak, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Bye-bye!